palsu. Hari baik for orang tua, basudara, anak-anak semua di mana saja berada. Beta terus mendoakan supaya Tuhan memelihara ketong semua pun hidup dan ketong boleh menjadi orang-orang yang terus melihat kasih sayang dan campur tangan Tuhan dalam setiap ketong pun aspek kehidupan. Nah, hari ini beta mau mengajak ketorang semua merenungkan satu perikop kecil dari kitab Keluaran pasal 15, 22 sampai 27. Keluaran 15, 22 sampai 27. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi di dalam perikop Keluaran 15, 22 sampai 27 adalah satu peristiwa yang terjadi setelah orang Israel lolos atau keluar dari Laut Merah, setelah orang Israel menyeberangi Laut Merah. Saudara, perhatikan bagian ini. Menarik sekali adalah setelah umat Israel menyeberangi Laut Merah dengan cara Tuhan yang ajaib menuntun mereka melewati Laut Merah itu atau Laut Teberau itu. Kemudian saudara perhatikan bahwa Tuhan menuntun mereka pergi ke padang gurun Syur. Ayat 22 berkata, Tuhan menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Nah, saudara, menarik adalah Tuhan membawa umatnya keluar dari sebuah kesulitan, tapi dia juga membawa umatnya menuju ke sebuah padang gurun. Yang jelas padang gurun itu pasti sebuah tempat yang gersang, tempat yang susah, tempat yang mengecewakan, penuh dengan kesukaran dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Tapi saudaraku, perhatikan bahwa Allah ingin menunjukkan kepada umat Israel, Allah ingin menunjukkan kepada umat pilihannya bahwa hidup itu adalah kombinasi pengalaman pahit dan manis. Hidup itu kombinasi dari sebuah pengalaman menang dan kalah. Pada saat umat Israel tiba di Mara, di satu tempat yang namanya Mara, mereka bersungut-sungut karena air yang ada di tempat itu adalah air yang pahit, karena itu tempat itu dinamakan Mara. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 mengatakan demikian. Lalu saudaraku, Musa membuat sebuah peristiwa, Tuhan lewat Musa membuat sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika Musa meletakkan kayu ke dalam air itu, sepotong kayu ke dalam air itu sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Ayat 25 saudara bisa melihat dari bagian itu, di dalam pasal itu, di dalam perikop itu. Setelah Musa melakukan hal tersebut, Allah mengingatkan umat Israel untuk taat dan tunduk melakukan perintah-perintahnya. Ayat 26, saudara akan bisa membacakan di dalam ayat 26. Lalu saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan kemudian membawa mereka ke Elim yang penuh kelimpahan dan menyegarkan di dalam ayat 27. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada umat pilihannya, Tuhan ingin mengajarkan kepada umat Israel bahwa setiap pengalaman sepanjang perjalanan mereka itu mengungkapkan isi hati mereka. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, meresponi semua peristiwa yang terjadi dalam pengalaman itu menjadi ungkapan isi hati mereka. Ujian ini menunjukkan bahwa ternyata orang Israel hidup dengan mengandalkan penglihatan, bukan mengandalkan iman. Saudara perhatikan ini. Ini pelajaran berharga sekali, pelajaran penting sekali. Setiap peristiwa yang terjadi, khususnya di dalam peristiwa di dalam perikop ini, pasal yang ke-15, 22 dan sampai 27 ini, mengungkapkan bahwa orang Israel itu hidup, umat pilihan itu hidup dengan hanya mengandalkan penglihatan mereka, bukan iman. Hanya mengandalkan penglihatan jasmani mereka dan bukan iman mereka. Mereka juga mesti belajar bahwa Allah sebenarnya terlibat dalam kehidupan setiap hari mereka. Nah, Tuhan ingin mereka tahu bahwa Dia tidak hanya dapat membelah Laut Teberau, membelah Laut Merah itu, tapi Dia juga akan menyediakan air bagi umatnya. Dia mengetahui kebutuhan mereka, Tuhan tahu kebutuhan mereka, dan Dia yang merancang
jalan-jalan mereka, jalan-jalan di depan mereka. Nah, saudara, jika saudara dan saya saat ini sedang dituntun menuju padang gurun kekecewaan, padang gurun kepahitan, padang gurun yang penuh dengan kekeringan, percayalah bahwa Allah, percayalah kepada Allah, percayalah bahwa Allah tahu pasti di mana saudara dan saya berada saat ini dan apa yang saudara dan saya butuhkan hari ini. Apabila saudara dan saya menaati perintahnya, Dia akan menuntun saudara dan saya keluar dari padang gurun itu, padang gurun kehidupan kita ini, ke tempat yang penuh dengan kelimpahan rohani, kesembuhan, kesegaran, kebahagiaan. Saya akan membacakan ulang pasal yang ke-22 tadi, Keluaran pasal 22 tadi, Keluaran pasal 15 tadi, dengan pada ayat yang ke-26, Keluaran 15 ayat 26. Di sana dikatakan firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara perhatikan ayat 26 itu, pasal 15 ayat 26 dari kitab Keluaran. Suatu janji Tuhan, suatu pernyataan kekuatan dan anugerah yang dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menjaga, Tuhanlah akan menuntun, Tuhanlah yang akan memberkati langkah-langkah kita. Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kesegaran yang baru ketika kita sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, semakin pahit pengalaman di gurun-gurun kehidupan kita, maka air oasisnya akan terasa semakin manis. Tuhan tolong kita untuk memandang Tuhan, melihat Tuhan dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kita. Dengan mata iman, berharap dengan mata iman, mengandalkan Tuhan, melihat Tuhan dengan mata iman. Dan Tuhan pasti akan menolong kita karena kita tunduk, taat, dan beriman hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.